Untuk materi kita yang ketiga yaitu mengenai masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum, yaitu masa batu madya atau masa batu muda. Secara geografis pada zaman ini sangat menguntungkan iklim dan juga cuaca yang ada di alam. Masa ini sangat penting loh dalam sejarah manusia. Kenapa sih? Karena pada masa ini merupakan peralihan kebudayaan manusia yang semulanya kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu beralih ke bercocok tanam, yaitu membuat proses yang sangat panjang. Pada masa ini manusia sudah memasuki perkembangan baru. Manusia pada masa ini dengan membuka lahan baru dan mereka mulai memanfaatkan hutan semak dengan cara ditebang dan dibakar, kemudian mereka tanami dengan cara yang sangat sederhana untuk mendapatkan makanan. Tetapi teknik tersebut mempunyai dampak yang sangat cukup besar. Kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan ini masih dijadikan sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga berburu tidak ditinggalkan bagi mereka. Pada masa ini juga mereka sudah mulai terdapat pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan keluarga mereka, di mana populasi pada masa ini cukup meningkat. Mereka juga sudah mengatur hidup dengan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pola pemukiman hunian di sini itu mengikuti beberapa aliran sumber mata air, sehingga dengan cara itu mereka dapat memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian alat-alat yang digunakan pada masa ini itu alat yang sudah diasah dan halus seperti kapak beliung, kapak persegi, lonjong, kapak batu, mata panah, dan juga tombak. Selanjutnya merupakan alat-alat obsidian yang disebut batu kecubung yang sangat berkembang pada masa ini, seperti perhiasan dan gelang-gelang batu dari kulit kerang. Selanjutnya manusia pada zaman ini meninggalkan benda-benda seperti menhir, dolmen, sarkofagus, batu kubur, palung, lesu, dan batu lainnya, di mana patung ini merupakan peninggalan masa Megalitikum atau masa batu besar. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasannya pada masa ini sudah food producing, jadi mereka tidak hanya langsung berburu dan langsung memakannya, namun mereka sudah bisa mengolah makanan dan juga menghasilkan makanan. Pola hunian juga sudah berkembang pada zaman ini. Selanjutnya terdapat pemimpin di perkampungan dan juga pada masa ini sudah menjalin komunikasi yang lebih maju, di mana penggunaan bahasa sudah menciptakan komunikasi yang berkembang menjadi bahasa yang berkembang hingga saat ini. Jadi kedudukan pemimpinan ini ditunjukkan kepada orang paling tua yang sangat berwibawa. Tradisi menghormati orang tua sebagai peran pemimpin ternyata sudah ada loh sejak masa ini. Jadi semua di masa ini masih memiliki dampak yang baik di masa kita yang sekarang. Masa bercocok tanam mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju dari masa yang sebelumnya. Nah, begitu juga tentang peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, kita lanjut kepada peninggalannya. Yang pertama adalah yang digambari oleh di samping ini. Nah, ada kapak beliung persegi yang bentuknya memanjang. Selanjutnya peninggalan Megalitikum. Ada menhir. Menhir ini digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang, penolak bahaya, atau tanda peringatan untuk memperingati seseorang yang telah meninggal.
Dan ada dolmen yang berfungsi sebagai pelinggi di kalangan masyarakat megalitikum yang telah maju serta digunakan sebagai tempat duduk oleh kepala suku-suku raja dan dipandang sebagai tempat-tempat keramat untuk melakukan pertemuan-pertemuan maupun upacara-upacara berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur. Jadi ini merupakan tempat menaruh sesaji di dalamnya. Selanjutnya ada sarkofagus dan juga kubur batu. Ini merupakan peninggalan, yaitu tempat penyimpanan mayat-mayat yang sudah meninggal. Selanjutnya ada waruga dan juga punden berundak-undak. Waruga sama halnya dengan sarkofagus dan juga kubur batu, yaitu sebagai wadah penguburan mayat atau orang yang sudah meninggal. Selanjutnya yaitu punden berundak-undak, merupakan sarana pemujaan untuk memuja dan menghormati roh leluhur. Akan tetapi peninggalan punden berundak candi merupakan salah satu bentuk peninggalan yang berakulturasi dengan agama Hindu. Nah, itu tadi materi kita yang ketiga mengenai masa bercocok tanam. Semoga kalian semua sudah mengerti dan juga paham ya terkait 3 materi mengenai masa praaksara. Selanjutnya kita beralih ke masa kita yang terakhir, yaitu masa perundakian. Kita simak ya materi kita yang keempat. Terima kasih.